Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan Termawan dengan NIM 20000261889 dari kelas D akan mempresentasikan tentang sejarah Candi Prambanan untuk USBKN tahun 2021. Untuk topiknya ada 7 topik, yaitu yang pertama asal-usul Candi Prambanan, 2 penemuan dan pemugaran Candi Prambanan, 3 kompleks Candi Prambanan, 4 relief Candi Prambanan, 5 candi-candi lain yang berada di sekitar Prambanan, 6 legenda Candi Prambanan, dan yang terakhir adalah mitos atau yang ketujuh, mitos Candi Prambanan. Oke, kita mulai saja dari topik pertama, yaitu asal-usul Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu candi yang terkenal di kalangan masyarakat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Candi yang terletak Jalan Raya Solo nomor 16, Keranggan, Pokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan candi yang terkenal dengan legendanya. Candi Prambanan sendiri dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembuatan Candi Prambanan diketahui sebagai persembahan pada 3 dewa utama Hindu atau Trimurti yang terdiri Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Menurut prasasti Siwagra, Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Pembangunan candi itu lantas dikembangkan serta diperluas oleh Baitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Pada saat pembangunan Candi Prambanan, petugas pekerjaan umum juga melakukan perubahan tata air. Adapun proyek pemindahan aliran sungai di dekat candi agar tidak membahayakan konstruksi candi dan menyebabkan erosi. Pembangunan awal itu terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Tuladang. Pembangunan itu terus diperluas hingga ada ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung di mana berbagai upacara penting digelar. Selain itu, ratusan pendeta dan muridnya berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari Kitab Weda dan melaksanakan ritual. Ini adalah gambar Candi Prambanan. Yang kedua adalah topik yang kedua, maksud saya penemuan dan pemugaran Candi Prambanan. Candi Prambanan yang dibangun sedemikian megah dan besar tersebut ternyata pernah ditelantarkan sekitar tahun 930 Masehi. Raja Medang Mataram, Empu Sindok, memerintahkan pemindahan ibu kota ke daerah Jawa Timur. Pemerintahan itu membuat Candi Prambanan terlupakan. Pasalnya, dengan pemindahan ibu kota kerajaan saat itu, Candi Prambanan menjadi tidak terawat. Alhasil candi pun rusak dan runtuh secara perlahan karena ditinggalkan dan tidak ada yang mengurus candi lagi. Selain rusak karena ditinggalkan dan tidak dirawat, bencana alam seperti gempa bumi juga berperan dalam kerusakan Candi Prambanan. Pada abad ke-16 diketahui sebuah gempa bumi dahsyat membuat bangunan Candi Prambanan benar-benar runtuh. Meski begitu, warga sekitar masih mengetahui keberadaan candi-candi Prambanan. Namun karena tak ada warga lokal yang mengetahui pasti asal muasal candi tersebut, muncullah kisah perihal keberadaan candi tersebut. Candi Prambanan sendiri kembali ditemukan oleh seorang warga Belanda bernama C.A. Lans pada tahun 1733. Ini dia gambar Candi Prambanan sebelum pemugaran. Topik yang ketiga adalah kompleks Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan memiliki keunikan tersendiri dari bangunan bersejarah lainnya. Kompleks Candi Prambanan tak cuma berisi satu candi saja, melainkan banyak candi yang memiliki ukuran berbeda. Kompleks Candi Prambanan memiliki 3 Trimurti yang dipersembahkan untuk dewa utama, yakni Siwa, Wisnu, dan Brahma. Lalu ada 3 candi wahana yang terdiri dari Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. Kemudian ada 2 candi apit yang terletak di barisan candi Trimurti dan wahana. Lalu 4 candi kelir yang terletak di 4 penjuru mata angin
4 candi patok di 4 sudut dalam dan 224 candi perwara yang berada dalam susunan 4 baris konsentris, sehingga total Candi Prambanan memiliki 240 candi dalam kompleksnya. Candi-candi yang berada di kompleks Prambanan ada sekitar 5-6 candi. Oke, untuk candi yang pertama ada Candi Siwa. Candi Siwa adalah candi utama yang memiliki bangunan terbesar sekaligus tertinggi pada Candi Siwa adalah candi utama yang memiliki bangunan terbesar sekaligus tertinggi. Pada Candi Siwa terdapat relief yang menceritakan kisah Ramayana. Kisah relief tersebut terukir di dinding pada pagar Langkan. Yang kedua, Candi Brahma dan Candi Wisnu. Dua candi berikutnya adalah candi yang dipersembahkan kepada Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Dalam candi tersebut terdapat arca Dewa Brahma dan Dewa Wisnu yang diperkirakan memiliki ketinggian hampir sekitar 3 meter. Yang ketiga adalah Candi Wahana. Di depan Candi Trimurti atau Candi Tiga Dewa ada 3 Candi Wahana. Candi Wahana merupakan candi yang dibangun dengan berisikan para wahana 3 dewa seperti angsa milik Brahma, Garuda milik Wisnu, dan Lembu Nandi milik Siwa. Yang keempat, Candi Apit, Candi Kelir, dan Candi Patok. Di antara barisan candi-candi utama terdapat Candi Apit yang berukuran sama dengan Candi Perwara. Selain Candi Apit ada 8 candi kecil berupa kuil kecil untuk menaruh sesajen. 8 kuil kecil itu terdiri atas 4 candi kelir dan 4 candi patok. Yang kelima, Candi Perwara. Candi Perwara merupakan barisan candi pengawal atau pelengkap yang mengurung dua halaman dalam. Candi Perwara tersusun sesuai 4 penjuru mata angin. Candi Perwara di atas 224 candi yang berada dalam 4 baris konsentris. Bentuk Candi Perwara dirancang sama dan kecil-kecil mengelilingi candi utama dengan ukuran sekitar 6 kali 6 meter dengan tinggi 14 meter. Terkait jumlahnya yang diposisikan dalam 4 baris, banyak yang menghubungkannya dengan sistem 4 kasta dalam agama Hindu, yakni kasta Brahmana, Ksatria, dan Sudra. Yang topik keempat, relief Candi Prambanan. Perihal relief, Candi Prambanan memiliki relief naratif yang kental dengan karya sastra Hindu, Ramayana dan Krishnayana. Untuk dapat membaca relief ini sebaiknya dari kiri kanan searah jarum jam mengitari candi. Aturan itu sesuai dengan ritual pradaksina atau ritual mengelilingi bangunan bagi para peziarah. Relief Ramayana dan Krishnayana ini menceritakan bagaimana kisah Sinta, istri dari Rama, yang diculik oleh Rahwana. Kemudian diteruskan dengan bagaimana Hanuman datang ke Alengka membantu Rama hingga akhirnya bisa membawa kembali Sinta pulang. Selain relief Ramayana dan Krishnayana, ada pula relief Lokapala, Brahmana, dan Dewata. Relief ini terpasang di atas tembok tubuh candi. Relief ini menggambarkan para dewata, resi, Brahmana, dan arca dewa-dewa Lokalapa. Dewa Lokalapa adalah dewa surgawi penjaga penjuru mata angin yang bisa Anda lihat di Candi Siwa. Sedangkan arca para Brahmana ada di Candi Brahma, dan arca dewata yang diapit 2 bidadari kesayangan bisa dengan mudah ditemui di Candi Wisnu. Sementara itu di dinding luar candi dihiasi oleh barisan truk yang menyimpan arca singa yang diapit oleh dua panel yang menggambarkan kalpataru dan pohon hayat. Pohon kalpataru adalah pohon yang dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia dalam kepercayaan Hindu Buddha.
Yang kelima, candi-candi lain yang berada di sekitar Prambanan. Kawasan wisata Candi Prambanan tak hanya memiliki satu candi, ada banyak candi di sekitar Prambanan yang masuk dalam kawasannya yang luas. Untuk bisa menuju candi-candi tersebut, pengunjung biasanya menaiki sepeda, kereta kelinci, hingga berjalan kaki. Pasalnya, jarak satu candi dengan candi lainnya tak begitu jauh. Selain candi yang satu kawasan di sekitar Prambanan, di luar kawasan juga ada candi dan situs bersejarah lainnya. Berikut beberapa candi yang ada di sekitar wisata Candi Prambanan, yaitu diantaranya Candi Sewu. Candi Sewu terletak di dalam komplek wisata Candi Prambanan. Letak Candi Sewu ini berada di belakang dan tempatnya agak jauh dari Prambanan sendiri. Biasanya wisatawan memakai sepeda juga kereta kelinci untuk mengunjungi candi itu. Namun bagi wisatawan yang berjalan kaki di dalam kompleks wisata Candi Prambanan, terkadang melewatkan Candi Sewu yang indah ini. Terkadang letaknya yang agak jauh dan dekat dengan pintu belakang. Yang kedua, Candi Lumbung. Candi Lumbung merupakan komplek percandian Buddha yang uniknya berada di satu kawasan dengan wisata Candi Prambanan. Dengan masuk ke dalam wisata Candi Prambanan, Anda bisa melihat Candi Lumbung yang berada agak jauh di belakangnya. Yang ketiga, Candi Bubrah. Selain Candi Lumbung, Candi Bubrah juga ada di dalam komplek Candi Prambanan. Candi itu dinamakan Bubrah karena kondisinya sudah rusak. Candi Bubrah diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi, tak beda jauh dari Candi Prambanan. Yang keempat, situs Ratu Boko atau Candi Boko. Jika Anda mengunjungi Candi Prambanan, di loket akan ada penawaran untuk berwisata sekali ke situs Ratu Boko. Jarak situs Ratu Boko dan Prambanan memang cukup dekat. Situs Ratu Boko ini diperkirakan digunakan pada masa kerajaan Medang atau Mataram Hindu sekitar abad ke-8. Candi Ratu Boko ini paling indah dilihat saat matahari akan terbenam. Yang topik kelima, legenda Candi Prambanan. Candi Prambanan dikenal sangat kental dengan legenda-legenda kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Legenda tersebut menceritakan kisah cinta tak sampai akibat kegagalan memenuhi syarat yang mustahil. Semua berawal saat dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan yang rakyatnya hidup tentram. Namun suatu hari kerajaan Prambanan diserang oleh negeri Pengging. Ketentramannya pun terganggu. Kerajaan Pengging ternyata memiliki seorang pangeran yang sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso. Saking saktinya Bandung Bondowoso bahkan memiliki pasukan dari jenis jin untuk menyerang Prambanan. Prambanan yang tak punya persiapan apapun akhirnya kalang kabut dan tak berhasil menyelamatkan wilayahnya. Raja Baka yang turun berperang secara langsung memimpin pasukan Prambanan pun tewas dalam perang tersebut. Usai perang berakhir, Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan. Singkat cerita, Bandung Bondowoso kemudian jatuh cinta pada putri negeri Prambanan, yaitu Putri Roro Jonggrang karena kecantikannya. Bandung Bondowoso pun meminang Roro Jonggrang sebagai istrinya, namun pernyataan Bandung Bondowoso itu justru membuat Roro Jonggrang bimbang karena dipinang oleh orang yang membunuh sang ayah saat perangan. Roro Jonggrang pun mendapatkan ide agar Bandung Bondowoso gagal menikahinya. Topik selanjutnya atau topik yang terakhir, mitos Candi Prambanan. Sama-sama seperti situs bersejarah lainnya, Candi Prambanan juga menyimpan berbagai mitos yang kental. Uniknya mitos di Candi Prambanan salah satunya berkaitan dengan kepercayaan perihal asmara pengunjung yang datang untuk berkunjung. Sudah jadi rahasia umum jika Candi Prambanan terkenal dengan mitos hubungan cinta Bandung Bondowoso yang kandas. Maka dari itu ada mitos bahwa siapapun pasangan kasih yang bersama-sama memasuki ruangan Roro Jonggrang di Candi Prambanan dipercaya akan putus dalam kurun waktu beberapa hari. Selain mitos perihal putusnya pasangan kasih, Candi Prambanan juga menyimpan mitos cahaya arca Dewi Durga. Kabarnya jika ada cahaya misterius yang muncul dari area Dewi Durga akan mendekatkan jodoh bagi mereka yang masih single dan terkena pancaran cahaya tersebut.
Tak cuma mitos perihal hubungan asmara, para pengunjung disarankan bersikap sopan di Candi Prambanan. Konon jika tak bersikap tak sopan seperti membuang sampah sembarangan, maka akan ada kejadian aneh yang cukup menyeramkan seperti kesurupan dan yang lain. Dengan mengetahui sejarah Candi Prambanan, Anda akan bisa menambahkan pengetahuan perihal situs-situs bersejarah di Indonesia. Selain itu, jika ingin berlibur di Candi Prambanan, Anda sudah tahu dari mana Anda harus mulai mengeksplorasi kompleks Candi Prambanan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.